Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Panji di Gosima Teknik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara mengatasi ruangan panas tanpa AC ya. Mungkin video ini cocok buat Anda yang tidak atau belum memiliki AC tapi ingin ruangannya tetap terasa sejuk ya, tidak panas tanpa AC. Atau video ini juga bisa cocok buat Anda yang sudah menggunakan AC tapi ingin melakukan penghematan energi ya, supaya tidak terlalu sering menggunakan AC. Nah, di sini saya akan berbagi pengetahuan atau wawasan atau insight ya, atau yang pernah saya alami ya. Ada beberapa tips ya, saya bagi ke 7 tips ya agar ruangan Anda tetap sejuk tanpa menggunakan AC ya. Oke, langsung saja kita memulainya, berbagi tipsnya ya. Terdapat beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mendinginkan ruangan tanpa menggunakan AC ya. Ini ada beberapa saran yang mungkin berguna. Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan kipas angin. Kipas angin itu bisa membantu ya mendinginkan ruangan dengan meningkatkan sirkulasi udara dan menciptakan rasa sejuk. Anda bisa juga memilih antara kipas angin meja atau kipas angin dinding ya, atau kipas angin yang lantai. Nah, sesuai kebutuhan aja ya. Kipas angin itu alternatif sederhana dan untuk di rumah Anda ya, mendinginkan ruangan agar dapat membantu mengedarkan udara dan membuat ruangan terasa lebih sejuk. Kemudian yang kedua adalah tutup tirai atau gorden. Nah, coba tutup tirai atau gorden pada jendela yang menghadap matahari untuk mencegah sinar matahari langsung masuk ke ruangan dan meningkatkan suhu ruangan ya. Jadi cahaya matahari yang masuk tuh melalui jendela dapat meningkatkan suhu ruangan juga. Anda bisa tutup menggunakan tirai atau gorden. Bisa juga selama jam-jam terik, untuk jam-jam pas terik aja ya, untuk menghindari panas ya. Terus untuk bahan gorden juga pakai bahan yang tebal ya, agar bisa menghalangi panas. Kemudian yang ketiga adalah ventilasi. Jadi pastikan ruangan Anda juga memiliki ventilasi yang baik. Nah, jika memungkinkan ya, buka jendela di malam hari untuk membiarkan udara dingin ya masuk itu, atau bukalah jendela secara berkala untuk membiarkan udara panas keluar. Ya, jika memungkinkan juga, coba buat aliran udara silang dengan membuka jendela atau pintu dari sisi berlawanan ya dari ruangan itu, atau buat jendela yang ada kisi-kisinya seperti jendela desain zaman dulu lah gitu. Jadi bagus tuh untuk sirkulasi udaranya, untuk sirkulasi di rumah ini. Kemudian tak kalah penting juga ventilasi nih, ventilasi atap ya. Ini juga harus perhatikan karena ventilasi atap yang baik tuh dapat membantu mendinginkan atap dan mencegah panas menyebar ke bagian lain rumah. Jadi kan ada tuh genteng yang ada umpak-umpakannya gitu ya, supaya udara itu masuk ke dalam genteng dan masuk ke atas plafon. Jadi di antara plafon itu bersirkulasi, jadi tidak terlalu panas di atas plafon ya. Kemudian yang keempat, Anda juga bisa menggunakan pemurni udara ya gitu ya. Pemurni udara juga bagus ya. Beberapa pemurni udara tuh juga dilengkapi dengan fitur pengatur suhu ya dan kelembaban yang bisa membantu mendinginkan ruangan. Nah, pemurni udara ini juga tuh, atau purifier ya, itu adalah alat yang dirancang untuk menghilangkan polutan udara dari lingkungan dalam ruangan. Nah, polutan ini bisa berupa partikel-partikel ya, seperti debu, serbuk sari, dan bulu hewan peliharaan ya, serta gas dan bau-bauan seperti asap rokok dan senyawa organik
volatil ya. Jadi berikut adalah beberapa teknologi yang biasa digunakan oleh pemurni udara nih. Biasanya ada teknologi filter HEPA ya. Filter HEPA tuh dapat menangkap partikel sangat kecil dari udara ya, termasuk debu ya, terpusari dan bulu hewan ya. Jadi filter HEPA tuh sering dianggap sebagai standar emas dalam teknologi pemurnian udara ya. Kemudian ada teknologi lagi ionisasi ya. Pemurni udara ionisasi ini menghasilkan ion negatif yang menarik partikel positif seperti debu dan alergan ya, membuat mereka tuh jadi cukup berat untuk jatuh ke lantai, jadi ditarik ke filter. Kemudian ada juga teknologi yang UV ya, ultraviolet ya, untuk membunuh atau menetralisir mikroorganisme seperti bakteri dan virus gitu ya. Nah, jadi selain filter udara ini, selain dapat membuat ruangan sejuk, pemurni udara juga bisa sangat membantu dalam meningkatkan kualitas udara dalam ruangan. Nah, pemurni udara ini juga tentunya tidak menggantikan kebutuhan untuk ventilasi ya, dan juga tidak menggantikan pembersihan rutin ya. Jadi juga Anda juga harus tetap membersihkan dengan rutin gitu. Jadi Anda bisa pilih aja ya sesuai kebutuhan ya, karena filter udara ini juga banyak yang jenis-jenisnya ya. Kemudian yang kelima adalah tanaman dalam ruangan. Jadi Anda bisa menggunakan tanaman ya untuk menyejukkan ruangan, karena tanaman itu dapat membantu mendinginkan ruangan dengan cara menghasilkan oksigen dan menyerap panas ya. Kenapa pakai tanaman dalam ruangan ya? Tanaman itu dapat membantu mendinginkan ruangan ya dengan proses transpirasi ya, dimana tuh mereka melepaskan uap air ke udara ya dari daun itu. Tanaman juga dapat memberikan naungan ya, dapat membantu menyerap panas. Ada beberapa jenis tanaman juga dapat membantu mendinginkan ruangan dengan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Ya, tanaman indoor ya disebutnya ya, atau tanaman dalam ruangan itu tuh tanaman yang tumbuh dengan baik dalam lingkungan tertutup ya, seperti di dalam rumah atau kantor gitu. Nah, tanaman ini juga tuh bisa memberikan banyak manfaat, termasuk meningkatkan kualitas udara, ya, estetika ruangan, dan kesejahteraan mental, ya, bikin kita rileks. Ya, tanaman apa yang cocok nih dalam rumah? Ya, contoh tuh tanaman indoor yang populer tuh potos ya. Tanaman ini tuh tahan banting dan dapat bertahan dalam berbagai kondisi keadaan. Potos tuh memiliki daun yang hijau tuh, yang mengkilap dan bisa tumbuh panjang ke bawah tuh, mengurai. Kemudian yang kedua tuh bisa menggunakan lidah buaya. Tanaman itu sangat tahan lama dan membutuhkan sedikit perawatan. Kemudian lidah mertua juga terkenal ya, karena kemampuannya membersihkan udara. Gitu. Nah, lidah mertua. Nah, aloe vera juga lidah buaya tuh selain baik untuk perawatan kulit, tanaman ini juga bisa tumbuh dengan baik di dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi saat memilih tanaman indoor juga pastikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi pencahayaan, ya, kelembaban dan suhu di dalam ruangan Anda. Selain itu ada tuh beberapa tanaman ya yang jika dicium atau oleh hewan peliharaan tuh jadi bisa beracun ya. Jadi Anda harus bisa memilih tanaman aman ya untuk hewan peliharaan atau anak kecil ya, takutnya beracun. Kemudian yang keenam itu adalah isolasi ruangan ya, seperti menggunakan hiasan dinding ya yang bisa menyerap panas, atau menggunakan cat berwarna terang ya bagian luar rumah itu ya, yang dapat memantulkan panas. Bisa juga membantu menjaga suhu ruangan tetap dingin. Jika mungkin, pasang isolasi pada atap atau dinding rumah Anda. Nah, isolasi bisa membantu menjaga suhu ruangan tetap dingin pada musim panas dan hangat pada musim dingin. Ya, pakai aluminium foil tuh di atas, di bawah genteng gitu ya. Nah, jika Anda tinggal di tempat dengan iklim panas, pertimbangkan juga nih untuk menambahkan isolasi di dinding, di lantai, di atap rumah ya. Ini bisa membantu mencegah panas masuk ke dalam rumah ya. Menggunakan bahan isolasi pada dinding rumah itu dapat membantu mencegah transfer panas ya. Bahkan yang bisa digunakan itu bahan tuh yang bisa digunakan itu biasanya
busa ya, fiberglass atau wall mineral ya. Kemudian yang ketujuh adalah lampu LED. Nah, Anda juga harus memilih menggunakan lampu LED ya, karena tuh lampu LED tuh menghasilkan lebih sedikit panas dibandingkan lampu pijar tradisional. Lampu LED dapat membantu menjaga rumah tetap sejuk karena mereka memancarkan lebih sedikit panas gitu ya dibandingkan dengan jenis lampu lainnya seperti lampu pijar atau lampu pilar halogen ya, pijar halogen itu panas karena lampu LED itu mengubah sebagian besar energi yang mereka gunakan itu menjadi cahaya bukan panas. Nah, sebagai contoh lampu pijar biasa hanya menggunakan sekitar 10% energi yang mereka gunakan itu menjadi cahaya, sedangkan 90%-nya tuh sisanya tuh menjadi panas. Nah, sebaliknya kalau lampu LED mampu mengubah sekitar 95% energinya tuh menjadi cahaya dan 55% itu menjadi panasnya gitu. Jadi meminimalkan jumlah panas yang ditambahkan ke lingkungan dalam ruangan Anda gitu ya. Nah, ini tuh dapat membantu ruangan Anda menjadi lebih sejuk, terutama jika Anda memiliki banyak lampu atau jika lampu Anda biasanya dinyalakan untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi Anda harus menggantinya dengan LED aja biar adem. Selain itu, karena efisiensi energi lampu LED juga dapat membantu mengurangi biaya listrik Anda, jadi lebih hemat ya. Tidak panas, hemat lagi. Kemudian yang kedelapan adalah gunakan pendingin ruangan portable. Nah, ada banyak jenis pendingin ruangan portable yang tidak membutuhkan listrik sebanyak AC ya, lebih hemat ya. Misalnya kipas angin air ya, atau evaporative cooler ya. Itu meminimalkan penggunaan alat elektronik juga gitu. Nah, alat elektronik juga jangan sering digunakan karena itu menghasilkan panas ya. Mematikan alat elektronik ini juga sangat berguna ya. Jika Anda tidak menggunakan perangkat elektronik, baiknya tuh ya seperti komputer, TV atau permainan video ya, atau elektronik yang bikin panas itu bikin aja pakai mode hemat energi ya, karena ada beberapa perangkat memungkinkan Anda untuk mengatur seberapa banyak energi ya yang mereka gunakan itu. Misalnya ada ini di MacBook ya, komputer tuh memungkinkan Anda untuk memilih pengaturan energi yang lebih rendah ya, yang bisa mengurangi jumlah panas yang mereka hasilkan dibandingkan dengan PC ya. Jadi MacBook itu bikin nggak terlalu panas ruangan lah gitu. Jadi Anda juga harus diingat ya bahwa efektivitas dari masing-masing metode tadi itu ya, metode yang saya sebutkan yang 8 metode ini juga tergantung pada faktor-faktor seperti suhu ya dan kelembaban lingkungan, ukuran ruangan ya, desain ruangan juga itu juga mempengaruhi. Jadi kalau untuk Anda yang mau membangun rumah, mulai perhatikan untuk sirkulasi udaranya untuk jangka panjang agar Anda tidak harus menggunakan AC. Bisa ke arsiteknya Anda bisa request sebagai tolong dioptimalkan untuk sirkulasi atau ventilasi udaranya supaya lebih maksimal, apakah jendelanya yang dibikin kisi-kisi atau banyaknya lubang-lubang angin, atau atapnya yang dibikin atap bersusun supaya ada udara masuk atau angin masuk ke dalam plafon ya, supaya di atap rumah tetap adem gitu. Nah, oke. Mungkin mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat Anda dan buat orang lain. Bisa Anda bantu share video ini jika merasa bermanfaat, bantu share ya supaya orang lain juga bisa merasakan manfaatnya dan Anda menjadi jalan manfaat buat orang lain. Bantu share, subscribe, like, komen juga ya, bantu saran jika ada kekurangan kelebihan dalam video-video ini, mohon bantu kritik dan sarannya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.